I just had to let you know you're. She had me been through, she had me been through. Jir, franchise Indomaret murah juga ya. Apa aku coba franchise ya? Coba aku telepon orangnya deh. Halo, selamat siang Mas Bagas. Selamat siang Bapak Kevin, perkenalkan saya Bagas. Tadi saya kebetulan lihat-lihat website Indomaret Pak. Terus saya kebetulan punya niat sih buat mitra sama franchise Indomaret Pak. Jadi kira-kira persyaratan yang perlu saya siapkan apa saja ya Pak? Oh iya, baik. Sebelumnya, perkenalkan saya Kevin, selaku Sales Manager dari Indomaret. Untuk syarat dan ketentuannya, Bapak menyiapkan dokumen dan NPWP. Untuk selanjutnya kita melakukan negosiasi di kantor saya pada tanggal 29 Maret jam 3. Baik Pak, akan saya siapkan semua dokumen-dokumennya. Nanti tanggal 29 saya dan istri saya akan ke kantor Bapak. Sayang, sini sebentar deh. Oh bebe. Jadi kan aku besok ada meeting franchise Indomaret. Iya. Kamu besok ikut aku ya? Boleh. Oke. Siap Pak. Bagas ya? Ya. Silakan duduk. Mari, Pak. Apa nama saya Kevin, selaku manajer sales dari Indomaret. Bagas. Ya, sebelumnya saya sangat berterima kasih pada Bapak Bagas dan Ibu Itang telah hadir di kantor kami untuk membahas terkait mitra franchise. Jadi pada prinsipnya kami akan menyediakan sistem bisnis, merek dagang, pelatihan, serta dukungan operasional bagi Bapak dan Ibu yang akan menjadi mitra franchise kami. Terima kasih Bapak Kevin dan Bapak Sam atas sambutannya. Nah kebetulan di sini saya membawa istri saya yang cantik ini, dan saya nantinya akan memberi franchise ini kepada istri saya untuk dikelola Pak. Jadi itu saya sebenarnya sangat tertarik untuk membuka franchise Indomaret karena yang saya lihat kemarin di website harganya cocok, dan saya tuh kebetulan di daerah tempat tinggal saya belum ada outlet Indomaret Pak. Jadi saya ingin membuka. Nah yang ingin saya tanyakan ke Bapak, persyaratan untuk membuka outlet Indomaret itu apa saja sih Pak? Ya Pak, sebelumnya saya izin menjelaskan dulu ya Pak. Tapi Bapaknya kok bisa so sweet banget sih? Ih Bapak bisa aja deh. Jadi gini Pak, kami tuh punya ketentuan sendiri yang dimana setiap pembuatan outlet Indomaret itu kita punya jarak minimal yaitu 500 meter sampai 1 km dari outlet Indomaret lainnya. Dan terus juga ini tuh tergantung kepadatan wilayah dan potensi pasar. Serta tim kami juga mesti bakal ngelakuin survei dulu sih Pak ke lokasi yang Bapak mau. Pak, kalau misalkan kami memenuhi syarat, apa aja sih hak dan kewajiban dari kami? Baik Ibu Itang, saya jelaskan ya. Hak kami sebagai franchisor yang pertama menerima biaya franchise dan bagi hasil usaha sesuai dengan perjanjian. Kemudian yang kedua, melakukan pengawasan terhadap operasional toko agar sesuai dengan standar Indomaret. Kemudian yang ketiga, menetapkan standar pelayanan sistem manajemen dan pemasakan barang. Kemudian kewajiban kami sebagai franchisor yang pertama memberikan hak penggunaan merek Indomaret. Yang kedua, menyediakan pelatihan operasional dan manajemen toko. Kemudian yang ketiga, menyediakan sistem distribusi barang dan teknologi kasir. Kemudian yang terakhir, memberikan pendampingan operasional selama masa kerjasama. Oh iya, tadi kan Bapak udah nyebutin hak dan kewajiban Bapak sebagai franchisor. Nah, kemudian hak dan kewajiban kami sebagai franchisee itu apa saja Pak? Baik Pak, saya jelaskan ya. Untuk hak franchisee yang pertama menggunakan merek dan sistem Indomaret. Kemudian yang kedua, mendapat pelatihan, dukungan operasional dan supply barang. Yang ketiga, mendapat keuntungan dari operasional dari toko. Kemudian kewajiban franchisee itu yang pertama menyediakan lokasi usaha yang sesuai dengan standar. Yang kedua, membayar biaya investasi dan royalti sesuai dengan perjanjian. Kemudian yang terakhir, menjalankan usaha sesuai dengan SOP dan standar operasional Indomaret.
Oh iya Pak. Untuk jangka waktu kerjasama biasanya berapa lama ya? Oh iya Ibu, untuk franchise Indomaret ini berlaku selama 5 tahun. Namun dapat diperpanjang jika kedua belah pihak antara Bapak dan Ibu mau bekerja sama ulang dengan pihak kami. Oh iya Pak, setelah kami tahu jangka waktunya, kemudian untuk pembagian hasil usaha antara Bapak dengan kita bagaimana? Oh ya Pak, sebenarnya izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu. Jadi kalau dari kami sendiri Pak, secara umum keuntungan usaha itu akan dihitung setelah dikurangi biaya operasional. Sistem itu biasanya berubah bagi hasil antara franchisor sama franchise dengan presentasi yang sudah ditentukan dalam kontrak kerjasama yang bakal kita jalankan. Oh iya, untuk status ketenaga kerjaan, karyawan operasional toko itu pada umumnya menjadi tanggung jawab franchisee. Namun kami dari franchisor akan membantu dalam rekrutmen, pelatihan, serta standar pengelolaan SDM. Baik Pak, dan kami itu berdua punya tabungan sekitar 600 juta ya? Iya, 600 juta. Dan itu nanti akan kita alirkan buat jadi modal awal. Nah, kira-kira Bapak, sekitar 600 jutaan itu apakah bisa franchise Indomaret atau belum ya Pak? Oh ya Pak, jadi dari kami tuh ada beberapa paket Pak. Yang pertama tuh ada paket reguler, yang dimana tuh jenis investasinya tuh lebih besar karena pembangunan pengadaan ditanggung sama franchisee. Lalu yang kedua tuh ada paket kemitraan tertentu Pak, yang dimana tuh dengan investasi yang kebetulan Pak, kita mulai dari 600 juta rupiah, yang dimana tuh pihak franchisor membantu mengelola pembangunan, pengadaan peralatan, hingga sistem operasional awal. Jadi kalau dengan paket tersebut tuh franchisor biasanya akan mengatur desain toko, pengadaan rak, sistem kasir, dan stok awal barang Pak. Jadi seperti itu Pak. Berarti kami itu fokus pada pengelolaan keuangan sama pengawasan usahanya. Oh ya, betul sekali Ibu. Kami masih customer toko Indomaret tetap terjaga. Sementara Bapak dan Ibu sebagai franchisee akan mengawasi jalan usaha dan pengembangan selanjutnya. Gitu. Baik Pak, semua penjelasannya cukup jelas yang Bapak berikan. Nah kemudian kalau nanti kami berdua sudah sepakat, langkah-langkah berikutnya apa ya Pak untuk kami bisa memulai usaha franchise Indomaret ini? Oke baik Pak, untuk langkah selanjutnya saya akan jelaskan. Yang pertama kita akan survei lokasi dari kita. Terus yang kedua pembahasan mengenai kontrak yang akan kita jalankan yang lebih mendetail. Kemudian yang ketiga itu ada penandatanganan perjanjian. Yang keempat kita akan memproses pembangunan dan pembukaan toko. Kami berharap dengan kerjasama ini bisa saling menguntungkan kedua belah pihak dan memberikan detail mengenai pelayanan masyarakat sekitar. Baik Pak, terima kasih. Akan kami pertimbangkan lagi dan kami berdua berharap bisa bekerjasama dengan Bapak. Baik. Terima kasih Pak atas penjelasan. Sama-sama. Kami juga Terima kasih.